pamerkan lagi dong. Ternyata jet tempur F-22 Raptor Amerika begitu istimewa di mata dunia. Jet tempur F-22 Raptor dikenal sebagai salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia. Dikembangkan oleh Lockheed Martin, pesawat ini dirancang untuk mendominasi pertempuran udara dengan teknologi siluman, avionik canggih, serta kemampuan manuver yang luar biasa. Sejak diperkenalkan ke layanan Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF, pada 2005, F-22 sering dianggap sebagai pesawat tempur generasi kelima terbaik yang pernah dibuat. Namun, di balik keistimewaannya, F-22 memiliki sejumlah masalah yang membuat Amerika Serikat terus dipusingkan. Salah satu tantangan utama adalah biaya operasionalnya yang sangat tinggi. Produksi F-22 juga telah dihentikan pada 2011 setelah hanya 195 unit yang diproduksi, jauh lebih sedikit dibandingkan rencana awal. Keputusan ini membuat USAF harus mengandalkan armada yang terbatas tanpa ada opsi penggantian. Selain itu, tidak adanya ekspor F-22 ke negara lain semakin memperburuk situasi karena tidak ada pendanaan tambahan untuk pengembangan atau peningkatan pesawat ini di masa depan. Setiap jam terbang F-22 membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan pesawat tempur lain seperti F-35 atau F-16. Selain itu, pemeliharaan pesawat ini juga tergolong rumit, terutama karena lapisan cat silumannya yang mudah rusak dan membutuhkan perawatan khusus. Salah satu masalah teknis lain yang terus menghantui F-22 adalah sistem oksigennya yang sempat bermasalah dan menyebabkan pilot mengalami gejala hipoksia di udara. Meskipun beberapa perbaikan telah dilakukan, insiden ini tetap menjadi perhatian serius bagi Angkatan Udara AS. Dengan berbagai tantangan yang ada, F-22 tetap menjadi jet tempur yang menakutkan, tetapi juga menjadi beban bagi Amerika Serikat. Meskipun masih dianggap sebagai pesawat dengan kemampuan udara superior, berbagai kendala teknis dan biaya yang tinggi membuat masa depannya semakin dipertanyakan. Hal ini membuat USAF lebih memilih mengalokasikan sumber daya untuk jet tempur yang lebih murah namun tetap efektif, seperti F-35 yang juga memiliki kemampuan siluman dan bisa diproduksi dalam jumlah lebih banyak. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Angkatan Udara Amerika Serikat terus mencari solusi untuk mempertahankan efektivitas F-22 tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem avionik dan perangkat lunaknya agar tetap relevan dalam pertempuran udara modern. Namun, tanpa adanya produksi baru, armada F-22 yang ada perlahan semakin menua dan menghadapi risiko keusangan teknologi. Selain itu, pengembangan jet tempur generasi ke-6 dalam program Next Generation Air Dominance, NGAD, juga menjadi indikasi bahwa AS mulai bersiap untuk transisi dari F-22. Meskipun F-22 masih diandalkan dalam berbagai misi, keterbatasan jumlah dan tingginya biaya perawatan membuat pesawat ini sulit untuk digunakan dalam jangka panjang. Di sisi lain, pesaing potensial seperti Cina dengan J-20 dan Rusia dengan Su-57 terus berupaya mengejar ketertinggalan teknologi dari AS. Hal ini semakin menekan kebutuhan USAF untuk memastikan dominasi udara tetap berada di tangan mereka. Namun, tanpa jumlah pesawat yang cukup dan biaya operasional yang lebih efisien, keunggulan F-22 bisa semakin sulit dipertahankan di masa depan. Dengan semua faktor ini, masa depan F-22 tampaknya tidak akan bertahan lama. Meskipun tetap menjadi simbol supremasi udara AS, pesawat ini kemungkinan besar akan semakin tersisih oleh teknologi yang lebih baru dan efisien. Tantangan bagi AS bukan hanya mempertahankan F-22, tetapi juga memastikan transisi ke jet tempur generasi berikutnya berjalan mulus tanpa kehilangan keunggulan di medan perang. Meskipun masa depan F-22 semakin dipertanyakan, Angkatan Udara AS tetap berusaha menjaga pesawat ini agar tetap relevan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program peningkatan sistem avionik dan persenjataan, termasuk integrasi rudal jarak jauh yang lebih canggih serta kemampuan komunikasi yang lebih baik agar bisa beroperasi bersama jet tempur generasi baru seperti F-35 dan NGAD. Namun, upaya ini tetap terbatas karena desain F-22 yang sudah berusia lebih dari 2 dekade dan tidak didukung oleh produksi baru. Yang jelas, dominasi udara AS tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis pesawat, melainkan kombinasi strategi, teknologi, dan kesiapan operasional yang terus berkembang. Selain itu, keterbatasan jumlah armada semakin membuat F-22 sulit untuk digunakan dalam skala besar. Dengan hanya sekitar 186 unit yang masih beroperasi, dan sebagian diantaranya digunakan untuk pelatihan serta uji coba, jumlah yang bisa dikerahkan untuk operasi nyata sangat terbatas. Ini menjadi kendala serius bagi AS, terutama jika harus menghadapi ancaman dari negara-negara dengan kekuatan udara besar seperti Cina atau Rusia. Dari sisi ekonomi, biaya perawatan yang tinggi terus menjadi batu sandungan.
Laporan menunjukkan bahwa biaya per jam terbang F-22 bisa mencapai lebih dari $60.000, jauh lebih mahal dibandingkan F-35 yang berkisar $36.000 per jam. Di tengah semua keterbatasan ini, AS menghadapi dilema. Apakah akan terus mempertahankan F-22 dengan segala tantangannya, atau mempercepat transisi ke jet tempur generasi ke-6? Jika mereka memilih untuk mempertahankan F-22, maka harus ada investasi besar dalam perbaikan dan peningkatan teknologi. Namun, jika mereka memutuskan untuk mengandalkan NGAT sebagai penerusnya, maka akan ada periode transisi yang berisiko, di mana keunggulan udara AS bisa terganggu sementara waktu. Keputusan mengenai masa depan F-22 akan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi strategi pertahanan udara AS dalam dekade mendatang. Meskipun pesawat ini tetap menjadi simbol kekuatan udara Amerika, realitas operasional dan ekonomi bisa membuatnya perlahan tergeser oleh teknologi yang lebih baru dan efisien. Sementara Angkatan Udara AS terus menimbang masa depan F-22, tantangan geopolitik dan perkembangan teknologi pesawat tempur di negara lain semakin memperumit situasi. Cina dengan J-20 dan Rusia dengan Su-57 terus berupaya mengejar ketertinggalan, sementara negara-negara lain juga mulai mengembangkan jet tempur generasi ke-5 dan ke-6. Ini membuat AS harus memastikan bahwa transisi dari F-22 ke pesawat generasi berikutnya tidak menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah memperpanjang masa pakai F-22 hingga NGAT benar-benar siap untuk menggantikannya. Namun, hal ini tidaklah mudah. Dengan jumlah unit yang terbatas dan suku cadang yang semakin sulit didapat, pemeliharaan F-22 menjadi semakin kompleks dan mahal. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kesiapan pilot dan integrasi sistem tempur. F-22 dirancang pada era sebelum konsep peperangan jaringan, network-centric warfare, berkembang pesat, sehingga komunikasi dan koordinasi dengan aset tempur lain seperti F-35 dan drone tempur generasi baru tidak semulus yang diharapkan. Peningkatan sistem komunikasi dan data link terus dilakukan, tetapi tetap saja ini adalah solusi sementara yang tidak bisa menutupi keterbatasan desain awal pesawat ini. Jika USAF tidak menemukan keseimbangan yang tepat, mereka bisa menghadapi risiko kehilangan keunggulan di udara dalam beberapa dekade mendatang. F-22 tetap menjadi pesawat tempur luar biasa, tetapi masalah abadi yang menyertainya membuatnya semakin sulit untuk dipertahankan sebagai tulang punggung kekuatan udara AS. Dengan semua masalah ini, muncul pertanyaan besar, apakah AS masih perlu mempertahankan F-22 dalam jumlah yang ada, atau mulai mengurangi operasionalnya dan mempercepat pengembangan pesawat generasi baru? Beberapa pihak di dalam pemerintahan dan militer percaya bahwa F-22 masih memiliki peran penting, terutama sebagai jet tempur superioritas udara yang belum bisa sepenuhnya digantikan oleh F-35. Namun, ada juga suara yang menyatakan bahwa AS sebaiknya fokus pada NGAT dan teknologi baru, termasuk penggunaan drone otonom dan kecerdasan buatan untuk mengurangi ketergantungan pada pesawat berawak. Pada akhirnya, keputusan mengenai F-22 tidak hanya soal teknologi dan biaya, tetapi juga soal strategi jangka panjang dalam mempertahankan dominasi udara AS. Dalam jangka pendek, Angkatan Udara AS kemungkinan akan terus mempertahankan F-22 dengan peningkatan terbatas untuk memastikan jet tempur ini tetap bisa beroperasi dengan optimal. Namun, di balik layar, mereka juga mulai mempercepat pengembangan NGAT sebagai penerusnya. Program NGAT bukan hanya sekadar pengganti F-22, tetapi juga sebuah sistem tempur udara masa depan yang mencakup pesawat tempur berawak, drone pendukung, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas pertempuran. Salah satu tantangan utama dalam transisi dari F-22 ke NGAT adalah waktu dan biaya. Pengembangan jet tempur generasi baru biasanya memakan waktu puluhan tahun, sementara biaya riset dan produksi juga tidak murah. Jika AS terlalu lama bergantung pada F-22 tanpa alternatif yang siap pakai, mereka bisa menghadapi situasi di mana jet tempur utama mereka sudah terlalu usang saat pesaing seperti Cina dan Rusia semakin maju dengan teknologi mereka. Selain itu, isu politik dan anggaran juga memainkan peran besar dalam menentukan masa depan F-22. Pemerintah AS harus memutuskan apakah mereka ingin mengalokasikan dana besar untuk mempertahankan dan meningkatkan F-22, atau mengalihkan sebagian besar anggaran ke NGAT dan program pesawat tempur lainnya seperti F-35. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pertahanan AS telah mengalami tekanan akibat berbagai kebutuhan lain, termasuk modernisasi senjata strategis, peningkatan teknologi luar angkasa, serta pengembangan sistem pertahanan siber dan AI. Di tengah perdebatan ini, ada kemungkinan bahwa F-22 akan tetap digunakan hingga dekade 2030-an, tetapi dengan peran yang semakin terbatas. Yang jelas, F-22 tidak bisa selamanya menjadi andalan utama Angkatan Udara AS. Teknologi terus berkembang,
ancaman dari negara lain semakin meningkat, dan biaya operasionalnya yang tinggi membuat pesawat ini semakin sulit untuk dipertahankan. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, F-22 tetap akan dikenang sebagai salah satu jet tempur terbaik yang pernah dibuat. Namun, seperti semua teknologi militer lainnya, pada akhirnya akan tiba saatnya bagi F-22 untuk pensiun dan memberi jalan bagi generasi baru pesawat tempur yang lebih canggih dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Meskipun pensiun F-22 tampaknya tak terhindarkan dalam beberapa dekade mendatang, proses transisi ke jet tempur generasi berikutnya bukanlah hal yang sederhana. Angkatan Udara AS harus memastikan bahwa mereka tidak kehilangan keunggulan udara selama masa peralihan ini. Salah satu strategi yang sedang dipertimbangkan adalah meningkatkan interoperabilitas antara F-22 dan pesawat tempur lainnya, termasuk F-35 dan pesawat tempur generasi ke-6 dalam program NGAT. Salah satu tantangan besar dalam mempertahankan F-22 adalah terbatasnya ketersediaan suku cadang dan teknologi yang sudah mulai usang. Berbeda dengan F-35, yang produksinya masih terus berjalan dan mendapat dukungan industri dalam skala besar, F-22 dihentikan produksinya pada 2011, sehingga banyak komponennya tidak lagi dibuat dalam jumlah besar. Ini membuat biaya perawatan dan modernisasi menjadi lebih tinggi, serta semakin sulit untuk mempertahankan kesiapan tempur jet ini dalam jangka panjang. Sementara itu, F-35 yang lebih murah dan lebih fleksibel kemungkinan akan mengambil lebih banyak tugas operasional, sementara NGAT akan disiapkan sebagai jet tempur superioritas udara yang benar-benar menggantikan F-22 dalam jangka panjang.